penting Masa sekali. depan, masa depan ya, sudah di sini, depan sudah di sini. Sudah di sini. Masa depan sudah di sini. Nah, Marketeers, dalam segmen ini kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Edi Winarno, STMN, Rektor Universitas Tikubang Semarang, yang akan dipandu langsung oleh Mbak Yosanova Safitri. Nah, Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Pak Edi, Mbak Nova, the time is yours, silakan. Baik, terima kasih Ambah. Selamat pagi lagi Pak Edi. Ya, pagi Mbak. Pagi itu di belakang ininya ya Pak, kampusnya Pak. Iya, ini sebenarnya kampus yang lama, cuma ini mau kita renovasi seperti ini. Ini dalam tahap proses ya, dalam tahap proses dan progres untuk renovasi begitu. Wih, kapan tuh Pak di launch Pak? Gunting tipenya kapan Pak? As soon as possible. As soon as possible. Ya, on progress lah, ya. Karena kan baik. pasti membutuhkan pendanaan yang juga tidak sedikit, kita berproses begitu. Jadi semangat ya, pasti yang mau masuk ke panggilannya Unisbank bukan ya Pak ya? Iya, bisa Unisbank, bisa Universitas Tikubang. Nanti saya ceritakan untuk historinya. Baik, siap. Ya. Kalau begitu, kita langsung saja ya Pak ya, dengarkan sharing dari Pak Edi kepada rekan-rekan sekalian. Buka matanya, buka telinganya, kita dengarkan sama-sama paparan dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Iya, minta tolong untuk materi saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Mark+ yang hari ini kami dari Universitas Tikubang Semarang ya, di-invite untuk bisa join bergabung ya dalam acara sharing session ini dalam Mark+ Goes to Campus ya, dalam rangka untuk berbagi ya atau sharing beberapa hal yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Amba untuk bagaimana yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam manajemen lembaga pendidikan tinggi, khususnya ini yang selalu didengungkan oleh Mark+ ya, CL ya, Creativity, Innovation, ya, Entrepreneurship, dan Leadership ya. Terutama hari ini kami mewakili dari pimpinan institusi bersama nanti Pak Raden ya, yang akan menyampaikan juga dari sisi pendidikan tinggi vokasinya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, ya mungkin next slide-nya. Tadi cukup menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Nova terkait beberapa hal yang saya kira ini semangatnya luar biasa ya dari Pak Rimawan Kartajaya yang sudah mengemas Mark+ ya sedemikian rupa sehingga pada hari ini pun kami diajak untuk berbicara di forum ini, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Nova beberapa poin ya tentang ke-entrepreneurshipan ya atau kewirausahaan, yang salah satunya ada 2 poin yang tadi kita catat, yaitu bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur yang mumpuni. Itu tadi minimal ada 2 ya, risk taking dan opportunity seeker. Nah, di situ juga kami ini adalah sebuah perguruan tinggi yang sebenarnya sudah cukup tua nih Mbak. Jadi sudah nanti tanggal 28 April kami ini sudah memasuki usia 54 tahun ya, Disnatalis ke-54, dan tagline kami yang terbaru itu adalah Digital Youth Entrepreneur University. Mungkin perlu saya ceritakan dulu ya, tak kenal maka tak sayang, ya, Unisbank atau kita sekarang ini kita lebih menyebutnya dengan Universitas Tikubang ya, atau Unisbank, itu berdiri sebenarnya sejak tahun 1968. Jadi waktu itu kita cukup sangat terkenal Mbak, di Semarang, Jawa Tengah, bahkan di Indonesia ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang memang fokus saat itu untuk mencetak lulusan-lulusan yang siap untuk dalam tanda kutip dipekerjakan di perbankan. Ya, jadi Akademi Keuangan Perbankan yang diinisiasi oleh para founder di yayasan kami gitu,
tahun 68 sudah, ini saya belum lahir ya, kita belum lahir, sudah di-create sebuah perguruan tinggi yang waktu itu ada di tengah kota di dekat Simpang 5 Semarang, kalau pernah ke Semarang ya. Dan sampai hari ini sudah hampir 54 tahun ya, nanti tanggal 28 April, dan sudah mengalami banyak metamorfosis ya, atau perubahan, berprogres ya, dan berjalan sampai hari ini. Sempat berubah jadi nama STIKU Bank, Sekolah Tinggi Keuangan Perbankan, kemudian juga migrasi ke STI STIKU Bank, muncul lagi beberapa embrio unit yang baru seperti AMIK ya, Akademi Manajemen dan Informatika dan Komputer, waktu itu AMIK STIKU Bank, berubah ke STIMIK STIKU Bank kalau nggak salah tahun 94 ya. Dan juga ada lagi muncul STIH, Ilmu Hukum STIKU Bank, kemudian juga ada STIBA, itu bahasa asing STIKU Bank, ada juga Akademi Pariwisata STIKU Bank. Yang ini sudah berjalan masing-masing sejak saat itu. Kemudian tahun 2001 itu SK Mendiknas muncul ya, diterbitkan, dan kita berubah atau muncul menjadi Universitas STIKU Bank. Namun saat itu masih ada dua, ya, ada dua institusi yang dalam satu yayasan, sehingga kita perlu mengintegrasikan, sehingga ada penggabungan di tahun 2007 saat itu menjadi Universitas STIKU Bank, yang merupakan penggabungan dari STI STIKU Bank ya ke dalam Universitas STIKU Bank. Jadi kami ini cukup lama, sudah kalau dikatakan senior, mungkin sudah sangat senior ya, 54 tahun, sudah setengah abad lebih, dan harapannya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nova dan juga Mbak Amba, kita nanti pada role ya untuk berproses untuk memberikan materi pembelajaran khususnya untuk menghasilkan outcome atau luaran mahasiswa ya, yang bisa benar-benar kita bekali dengan semangat atau jiwa kewirausahaan. Mungkin next slide, Mbak. Ya, kami mungkin bisa mengenalkan dulu. Jadi kami sekarang ada 4 fakultas dan belasan program studi ya, yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada di Fakultas Teknologi Informasi dan juga Industri, ada Fakultas Hukum dan Bahasa, dan juga Fakultas Vokasi, di mana ini juga sedang ada proses menunggu hasil dari pengembangan usulan prodi yang baru, di mana kita mengajukan kemarin S2 Teknologi Informasi, dan juga di Vokasi kita ada yang namanya pengajuan untuk D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Nah, ini semua kami coba untuk kembangkan ya, karena kita berpegangan bahwa perguruan tinggi itu tidak hanya tua ya, tapi juga perlu diversifikasi dalam pengembangan di fakultas dan juga program studi, sehingga perlu ditingkatkan. Dan kami sudah merasa cukup bukan ketinggalan, tapi mungkin dibanding dengan kompetitor kita mungkin belum banyak berkembang, menambah gitu ya. Tapi kita dengan semangat yang luar biasa, dengan semangat yang tinggi, insya Allah dengan visi dari Universitas STIKU Bank ya, yang pada tahun 2035 itu ingin menjadi perguruan tinggi yang berreputasi internasional, berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan, insya Allah nanti kita akan bisa berkembang lebih baik lagi, yang akan membuka program studi yang tidak hanya nanti di akademik ya, tidak juga hanya di profesional, tapi juga di vokasi, bahkan nanti untuk pengembangan pasca sarjana hingga tingkat doktoral. Itu merupakan cita-cita kami dan juga cita-cita para founder atau pendiri dari kampus kami yang ingin mencoba ke sana. Next slide. Nah, sebenarnya materi yang saya akan coba sajikan hari ini itu mungkin sangat simpel ya, sangat singkat, mengingat juga waktu yang disediakan. Tapi intinya dari Universitas STIKU Bank mencoba menyampaikan ya bahwa misalnya dalam proses pembelajaran di sebuah perguruan tinggi ya, seperti tema awal CL ya, creativity, innovation, kemudian entrepreneurship dan leadership, bagaimana dalam memanage pembelajaran atau proses akademik di pendidikan tinggi. Tentunya ini juga selaras dengan apa yang sedang dan telah dan akan kami lakukan, di mana Universitas STIKU Bank saat ini memiliki tagline tadi, Digital Youth Entrepreneur University. Tentunya kami sedang mengalami proses ya, migrasi mengikuti dari perkembangan pendidikan tinggi yang saat ini sangat
luar biasa cepatnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari kementerian. Kita mengenal dengan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan seorang menteri, mas menteri yang saat ini cukup muda, namun banyak pemikiran yang out of the box untuk bisa memberikan beberapa inovasi-inovasi ya, yang terkait untuk memajukan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dan juga pendidikan menengah dan juga dasar. Nah, kita bermain di segmen pendidikan tinggi, tentunya ini juga jadi PR bagaimana kita dalam mengelola ya, merespon dengan cepat, dengan baik ya, dan sekaligus untuk mengikuti setiap pola konsep ya yang diberikan oleh kementerian yang kita coba telaah dan pikir itu juga bagian yang saya kira bukan hanya sembarang untuk diputuskan, tetapi juga merupakan suatu hal yang kita menganggap dan merespon itu sesuatu yang pasti akan banyak ya benefit, manfaat, sekaligus juga hal-hal baru yang saya kira ini tujuan dari pemerintah yang tidak hanya mencoba untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini untuk menjadi sesuatu yang baik di level nasional, tapi juga bisa untuk menyamai ya, paling tidak kita bisa setara dengan pendidikan tinggi yang ada di internasional. Nah, ini kami di Universitas Tikubang sebenarnya sudah lama ya, bahkan kami untuk tagline ya yang terkait dengan kewirausahaan sendiri seperti yang disampaikan oleh Mbak Amba tadi, kami sudah cukup lama berkecimpung bahkan menanamkan ya yang namanya kurikulum kewirausahaan, entrepreneurship itu di setiap program studi yang kita wajibkan untuk diajarkan ya, dikembangkan, ditumbuh kembangkan dan disebarluaskan ke mahasiswa, sekaligus untuk ya dalam tanda kutip untuk mengajari, membimbing, mendidik, bahkan mendorong supaya mereka nanti jadi tidak hanya output tapi juga menjadi outcome dan juga berimpact ke masyarakat secara luas. Nah, kami ingat betul kami tahun 2016, 17 dan 18 pernah mendapatkan penghargaan juga dari Pak Hermawan Kertajaya ya, selaku Presiden of ini ya ICSP, International Council for Small Business. Ya, betul, itu sudah diberikan kepada kami dan kami cukup mendapatkan penghargaan itu dan cukup senang, dan itu juga menjadi daya dorong kami juga di dalam rangka untuk lebih mematangkan ya pengelolaan pendidikan pembelajaran ke para mahasiswa kami, di mana kami juga sudah membentuk unit-unit ya yang terkait dengan itu ya, ada inkubator bisnis, kemudian juga sekarang ini ada divisi pengembangan bisnis dan kewirausahaan, di mana kami sudah banyak mendapatkan hibah juga dari pemerintah dan beberapa luaran outcome yang itu sudah inline dengan apa yang kita inginkan, dan setiap tahunnya dari mahasiswa itu sudah kita legitimasi, kita formalkan dengan memberikan penghargaan keberhasilan mereka atas prestasi ya, setiap tahun, bahkan setiap semester di saat kami mewisuda itu beberapa persen dari jumlah yang wisuda itu pasti muncul yang namanya wirausaha muda. Nah, ini seiring dengan tadi semangat yang ada di Makpres juga, bahwasanya entrepreneurship ini memang saat tepat ketika seorang mahasiswa itu diberikan materi itu di pembelajaran saat di kuliah ya, sehingga ini sudah coba kita terapkan, kita praktekkan, dan kita berikan pembekalan kepada seluruh mahasiswa. Nah, ada 7 poin yang perlu saya sampaikan di sini. Ini ide ya, dan juga semangat ya, di mana ini merupakan value yang terkait dengan kompetensi ataupun ya bisa dikatakan sebagai skill yang kami coba untuk terapkan kepada seluruh mahasiswa ya, termasuk juga dosennya ya, bahwa kita memiliki beberapa tujuan ketika ingin menghasilkan lulusan atau outcome mahasiswa itu, kita harus bekali dan kita create ya, kita ciptakan untuk menghasilkan yang pertama adalah leader. Jadi kalau di CL leadership itu atau leader itu ada di belakang, tapi kita coba untuk sampaikan di depan bahwasanya kemampuan untuk mempengaruhi dan juga memotivasi, kemudian mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, ini tidak hanya
untuk kemampuan memimpin dalam organisasi, tapi juga kemampuan dalam berbisnis, berwirausaha. Ini nampaknya juga perlu kami bekali ya kepada seluruh mahasiswa mulai sejak mereka masuk ya, sampai mereka nanti lulus. Nah, ini juga berbagai macam kegiatan-kegiatan tentunya kita coba improve, kita coba tingkatkan, kita berikan ya mulai dari kegiatan kemahasiswaan, bagaimana mereka belajar leadership, bahkan di materi kewirausahaan pun yang mungkin berbeda segmen dengan organisasi, tentunya juga ini juga perlu kita tanamkan. Jadi juga bagaimana nanti mereka bisa menciptakan hal-hal yang itu mampu untuk menginfluence, ya, sifatnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti bisa kami bisa menciptakan yang namanya outcome atau luaran itu entrepreneur baru yang memiliki jiwa entrepreneurship, kewirausahaan yang sejak awal tadi saya sampaikan di semester awal ya, itu kita juga berikan beberapa mata kuliah ya kewirausahaan atau entrepreneurship yang itu kita wajibkan. Semua harus mengambil itu dan untuk pembekalan mereka nanti baik itu ketika mereka sedang kuliah berprogres dan sekaligus menyiapkan juga ketika mereka nanti sudah lepas dari kampus ya dan menyiapkan dirinya untuk bisa paling tidak mindset untuk bekerja ikut orang lain itu sudah mulai tidak lagi menjadi skala prioritas gitu ya. Jadi paling tidak kita bekali dengan sifat sikap dan tindakan terkait dengan entrepreneurship ya, termasuk leadership tadi, agar ketika saat kuliah pun tadi kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang tiap tahun biasanya sebelum pandemi kita ada namanya kegiatan-kegiatan expo yang itu banyak diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mungkin bisa ini mengaktualisasi diri dalam menampilkan beberapa kegiatan entrepreneurship yang sudah dilatih ya diberikan mentor oleh para mentor-mentor sebelumnya. Yang notabene ya kita mengambil dari para dosen, kemudian juga dari praktisi ya para ahli entrepreneurship juga yang semangatnya adalah memberikan ya tadi semangat atau jiwa entrepreneurship yang itu bisa ditumbuh kembangkan untuk menyiapkan diri mereka saat sebelum lulus maupun setelah mereka nanti juga lulus dari dunia kampus. Kemudian yang ketiga adalah achievers ya. Jadi kalau kita bicara achievers itu adalah bicara mengenai orang-orang yang sukses, mungkin orang-orang yang berprestasi, yang bekerja keras, yang berorientasi pada karir dan juga keluarga unggul dan tentunya mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, ini kita coba arahkan, kita didik ya, karena prestasi-prestasi itu harus kita kembangkan, kita tanamkan, kita gali di saat mereka bergabung ya di kampus dan juga di saat mereka nanti menyiapkan diri untuk kita lepas ya sebagai seorang wisudawan begitu. Nah, ini juga kita tampung, kita akomodir ya, dan kami pun sebagai perguruan tinggi juga sebagai stakeholder dalam beberapa bidang seperti seni, budaya, olahraga itu kami juga memberikan apresiasi. Ini untuk menumbuh kembangkan teman-teman mahasiswa yang berpotensi seperti kemarin kita juga ada penghargaan untuk para atlet yang meraih medali di PON Papua gitu ya. Artinya dengan seperti ini kami bisa mencoba menarik lebih memberikan daya interest ke para mahasiswa yang mungkin masih di angkatan-angkatan baru gitu ya, untuk bisa lebih meningkatkan potensinya. Dan kita pun juga memiliki program-program yang tadi bisa memberikan full scholarship atau beasiswa ke calon mahasiswa yang memang punya potensi talenta di bidang tertentu seperti olahraga, seni, dan budaya. Nah, orang-orang yang berprestasi ini kita coba ya kita tampung mulai dari semangat yang ada di kemahasiswaan, ya tentunya ini juga digali kemudian diterbitkan juga oleh UKM atau lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus ya sehingga mampu nanti untuk berprestasi semaksimal mungkin. Nah, yang keempat kita ada konsep yaitu bagaimana sekarang ini anak-anak yang kebanyakan yang kuliah generasi Z ya yang melampaui generasi milenial itu menjadi digital person ya. Atau kalau kita dalam bahasa Indonesia ada digital persona dan seterusnya. Jadi kemampuan untuk mempersonalisasi diri ya
melalui ini ya, pembuatan atau untuk mengimprove performanya melalui portofolio yang diciptakan, di-create, yang disampaikan ya kan, ID-nya itu ada di sosial media. Nah ini kan sekarang ini kan orang muda, bahkan mungkin sudah memiliki kemampuan jauh lebih ini ya, terutama kami di generasi usia 40 ke atas ini kan mungkin juga kebanyakan kalau dibilang setengah tua STW itu kan, saya yakin dengan anak-anak yang sekarang, generasi Z, generasi milenial, itu kan memang sudah sangat beda. Anak saya aja lahir langsung mengenal YouTube, ya, handphone, dan seterusnya. Nah ini tentunya kita juga menginginkan untuk pembelajaran dan juga pemberian pembekalan kepada mereka, dilengkapi juga dalam kurikulum yang ada di tempat kami, bagaimana meng-create ya, mahasiswa itu bisa lebih tanggap ya, familiar dengan kondisi yang sekarang ini masuk ke era digital, era metaverse, era NFT, ada blockchain ya, ada data mining dan seterusnya. Yang itu tidak hanya di program studi yang ada di tempat kami yang di IT ya, tapi juga seluruh program studi itu kita harapkan ada kolaborasi ya, sehingga nanti mampu menghasilkan lulusan yang memang siap ya dalam dunia kerja, dunia kewirausahaan ya, yang memiliki literasi digital yang cukup lah, seperti itu. Dan yang kelima ya, kami juga ingin menciptakan ya, sudah sedang dan ingin menciptakan para inovator ya. Inovator ini artinya pasti ada kolaborasi juga dengan para dosen ya, para pendidik juga, di mana dosen kan juga melakukan tridharma, ada tridharma yang kedua itu adalah penelitian atau riset. Nah ini juga kadang kita mengharapkan ya, ada kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa untuk menemukan hal baru ya, invention atau innovation, yang itu bisa menjadi tadi penyemangat juga bagi mereka, bagi adik-adik kelas juga, dan juga ini juga penyemangat untuk value ya lembaga dalam rangka untuk mengimprove performa, baik itu pemeringkatan, standar mutu diakreditasi dan seterusnya ya, dengan munculnya mungkin startup yang baru ya, nggak hanya di bidang IT ya, mungkin inovator yang lain, yang saya kira ini sesuai dengan prodi yang ada di tempat kami, ini sedang coba kita genjot ke sana ya, untuk menghasilkan invention baru yang itu hasil kolaborasi, baik itu dari dosen dan juga dari mahasiswanya. Nah yang dua terakhir adalah networker ya, jadi tidak ada sesuatu, tadi disampaikan tidak ada sesuatu usaha, bisnis, apapun itu, jika tidak ada kolaborasi, tidak ada jejaring, tidak ada jaringan, yang itu sangat dibutuhkan ketika kita mau mencoba untuk market ya, untuk mencoba memasarkan dan seterusnya. Nah ini pun juga kita bekali ke mahasiswa di tempat kami untuk belajar sejak awal, mulai dari kegiatan kemahasiswaan, kemudian juga di perkuliahan ya, mungkin muatan-muatan yang kita sampaikan di perkuliahan yang dibimbing oleh dosennya, itu bagaimana bisa untuk menciptakan, meng-create ya, mereka mampu belajar untuk mengembangkan jejaring, tidak hanya saat nanti mereka lulus, tapi juga saat mereka kuliah, yang ada di mungkin di organisasi kemahasiswaan, dan juga nanti harapannya ketika mereka juga belajar entrepreneurship tadi, bisnis, saat kuliah, nanti juga mampu dikembangkan untuk jejaring, ya, terutama jejaring digital ya, yang saat ini sudah sangat seperti ini. Yang terakhir tentunya dengan mengusung Unisbank atau Studi Bank Leading ini tidak akan bisa jalan semuanya ya, dari leader, entrepreneur, achievers ya, digital person, innovator, dan networker, kalau mahasiswa itu tidak kita ajari, ya, kita bekali dengan semangat ya, personality yang baik atau good personal. Nah ini kami ini adalah perguruan tinggi swasta yang tentunya alumni kami sudah ada 39.000 lebih ya, yang ini menjadi tugas kami juga bagaimana untuk sekarang ini mempertahankan ya performa dari para mahasiswa, lulusan, dan juga alumni untuk bisa bertahan ya, tidak lagi contoh kampus-kampus yang menciptakan para koruptor dan sebagainya, tapi kita mulai dari awal ya, sejak kuliah kita tanamkan ya soft skill yang itu bisa nanti menjadi bekal saat kuliah dan saat mereka lulus nanti ya, menjadi sesuatu yang inilah alumni dari Stiku Bank seperti itu, sehingga tidak
hanya saat mereka kuliah mereka mempunyai kepribadian yang bagus ya saat berkomunikasi dengan dosen misalkan saat belajar di kelas, namun juga nanti bisa menjadi sosok tokoh ya yang penting dan bahkan melebihi dari dosen-dosen pengajarnya. Dan mungkin juga perlu kami sampaikan juga dari 39.000 alumni kami ini kami sudah banyak menghasilkan ya tokoh-tokoh juga ya bahkan owner bank, owner BPR juga ya yang dulunya memang kami ini Akubang terkenal dengan penghasil ya pencetak lulusan yang siap di dunia perbankan. Namun sekarang ini dengan era digital sekarang memang semua sudah mengalami perubahan ya terlepas tadi juga masalah pandemi juga yang sudah 2 tahun sejak tanggal 16 Maret 2020 seperti ini ya kami berharap mencoba sedang memperbaiki diri ya, dan juga lebih mengimprove, mengincrease dan juga meningkatkan agar ya Unisbank ini ya Universitas Tikubang ini juga bisa menjadi bagian salah satu bagian dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yang nantinya mampu ya dan berhasil menjadi salah satu dari support system ya memberikan sumbangsih ya tenaga-tenaga lulusan outcome ya yang tidak hanya sebagai outcome tapi juga berimpact ya berimplementasi ya istilahnya ke masyarakat secara real ya dan mampu membaikkan negara ini. Saya kira itu Mbak Nova ya, dari terima kasih. saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Tadi menarik sekali ya leading ya. Jadi kelihatan ya Pak Edi ya, pokoknya kalau lulusan dari Universitas Tikubang itu bedanya adalah orang-orangnya pasti leading. Dia pemimpin, dia digital juga, dia mau kolaborasi juga karena networker gitu ya. Orangnya achiever, ambisius, ingin mencapai sesuatu gitu ya Pak Edi ya. Dan tadi yang Pak Edi sampaikan ini saya catat sekali bahwa bukan cuma menciptakan outcome, tapi juga akan memberikan impact. Itu yang apa namanya dipegang teguh ya sama Universitas Tikubang. Seperti itu ya Pak Edi? Iya, Mbak Nova. Baik, ini kita waktunya sudah masuk ke segmen berikutnya. Saya terima kasih lagi kepada Pak Edi. Nanti izin tanya jawab lagi ya Pak. Ya, siap Pak. Baik, kalau begitu kita selesai di segmen kedua ini. Saya kembalikan ke Amba untuk segmen berikutnya.